Bab 491. Kembali. Pertarungan antara Teddy dan Jae-soo tiba-tiba menjadi hotspot baru. Dan tingkah sombong Teddy semakin dikagumi oleh banyak orang. Mereka berharap Jae-soo segera dibunuh, agar mereka lega. Keluarga Soo, Jae-soo dan Louis Soo menghadiri makan malam keluarga. Ini pertama kalinya mereka mendapat perlakuan setinggi itu. Semua anggota keluarga Soo tidak berani meremehkan nadi ke-8 ini. Bahkan kakek besar Soo memperlakukan Jae-soo dengan sopan. Tidak ada alasan lain untuk hal ini. Selain posisi Jae-soo saat ini di dunia bela diri, ada juga jiwa dalam tubuh Jae-soo yang telah lama menguasai orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat di keluarga Soo. Beberapa hari yang lalu, Jae-soo pergi menemui kakek besar Soo. Hari itu adalah hari di mana kakek besar Soo mengadakan pertemuan. Jae-soo duduk di depan kakek besar Soo dan berkata dengan enteng, "Aku bisa membiarkan mereka mendengarkan aku kapan saja, apakah kamu percaya?" Kakek besar Soo berkata dengan wajah cemberut, "Omong kosong, Jae-soo, sebaiknya kamu segera keluar, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap sopan." Jae-soo mendengus pelan, dia menggumamkan formula itu tanpa suara, dan mata semua orang di ruang pertemuan menjadi tumpul dalam sekejap. Kemudian, Jae-soo menunjuk kakek besar Soo dan berkata, "Bunuh dia." Ya. Orang-orang yang dulunya kagum dengan kakek besar Soo ini kini terhuyung-huyung dan berjalan menuju kakek besar Soo. Kakek besar Soo berteriak, "Apakah kalian semua gila? Apakah kalian mencari kematian?" Untung ada manajer utama di sampingnya, dan kakek besar Soo tidak terlalu khawatir. Pada saat ini, pikiran Jae-soo bergerak, dan kesadaran orang-orang ini tiba-tiba pulih. Mereka memandang diri mereka sendiri dengan tatapan kosong, dan berkata dengan ekspresi bingung, "Ini apa yang terjadi? Mengapa aku sampai di sini?" Kakek besar Soo menghela nafas dan memarahi, "Pertemuan ini dibatalkan untuk sementara waktu, kalian kembali dulu." Ya, kakek besar Soo. Meskipun orang-orang ini memiliki keraguan di hati mereka, mereka tidak berani bertanya lebih banyak dan mengangguk setuju. Setelah mereka pergi, Jae-soo berkata dengan ringan, "Apakah kamu melihatnya? Mereka akan mendengarkan aku kapanpun aku mau." Kakek besar Soo berkata dengan wajah cemberut, "Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi aku katakan, tidak sesederhana itu mengancam aku. Juga, memang kenapa jika mereka mendengarkan kamu? Kamu bisa membunuh aku." Jae-soo melebarkan tangannya dan berkata, "Tentu saja tidak bisa membunuhmu. Kamu punya manajer utama melindungimu. Siapa yang bisa menyentuhmu? Lagi pula, aku juga tidak ingin membunuhmu." Setelah mengatakan ini, Jae-soo menoleh dan berteriak, "Tapi, selama aku memberi perintah, keluarga Soo yang bagaikan mesin raksasa bisa lumpuh kapan saja. Saat itu, apa kamu masih kakek terhormat keluarga Soo? Takutnya bahkan lebih buruk dari anjing liar." Kakek besar Soo terengah-engah karena emosi. Dia menunjuk ke arah Jae-soo dan berkata, "Kamu bajingan, kamu durhaka." Jae-soo berkata dengan dingin, "Aku hanya ingin mendapatkan kembali fasilitas yang layak untuk nadi ke-8 kami." Setelah mengatakan ini, Jae-soo menoleh dan pergi. Keesokan harinya, keduanya mencapai kesepakatan. Kakek besar Soo tahu betul bahwa jika dia bertekad untuk bertarung dengan Jae-soo, dia mungkin tidak akan benar-benar dikuasai oleh Jae-soo, tetapi jika demikian, khawatirnya dia akan membayar harga yang mahal. Bagi keluarga Soo bukan hal yang baik. Karena itu, dia akhirnya memilih untuk berkompromi. Perjamuan hari ini, Louis Soo dan Sheila Xiao menerima perlakuan seperti itu untuk pertama kalinya. Sheila Xiao yang masih khawatir mulai merasa terlena bahkan sedikit tergila-gila dengan perasaan tersebut setelah merasakan manisnya. "Jae-ku adalah yang terhebat." Sheila Xiao berkata dengan penuh kemenangan, "Siapa yang melihatku sekarang harus memanggilku Nyonya Soo dengan hormat." Teringat dulu, beberapa orang dengan status sederajat biasanya memanggil Sheila Xiao sebagai istri ke-8, tapi sekarang sudah tidak ada yang berani menyebutnya seperti itu lagi. Louis Soo juga mengangguk sedikit dan berkata, "Kami memang diperlakukan seperti ini berkat Jack." Ini membuat mereka memikirkan Eric Kin. Sheila Xiao mengertakkan gigi dan berkata, "Sayangnya,
Aku tidak melihat Eric Kin berlutut di depan aku memohon belas kasihan. Aku benar-benar tidak rela. Louis Su bersenandung, apakah menurutmu Jack akan melepaskannya? Jangan khawatir, Eric Kin akan mati di depan kita cepat atau lambat. 2 hari kemudian, Eric Kin meninggalkan Sekte Qin bersama Davison Su. Aku tidak tahu bagaimana kediaman Dewa Pengobatan sekarang. Davison Su sedikit khawatir. Dia tinggal di kediaman Dewa Pengobatan selama lebih dari setahun, dan dia sangat emosional tentang hal itu. Bahkan Eric Kin lebih dari itu, dia mengetahui bahwa ketua sangat kuat bahkan bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah Grand Superior Master, namun dia toh belum melangkah menjadi Grand Superior Master, dan gap antara kedua level masih sangat besar. Begitu Partai Yin Ming bertekad untuk membasmi kediaman Dewa Pengobatan, tidak akan sulit sama sekali. Kediaman Dewa Pengobatan terletak jauh di kota Ye, tidak jauh dari Gunung Kunlun. Eric Kin dan Davison Su kebetulan lewat di sini dalam perjalanan ke kediaman Dewa Pengobatan. Duduk di dalam mobil, Davison Su bergumam, "Guru, menurutmu siapa dewa bela diri ini? Dicintai oleh begitu banyak orang, pasti telah melakukan sesuatu yang menggetarkan langit dan bumi." Eric Kin bersenandung, dan berkata, "Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia akan menghilang selama bertahun-tahun. Tapi semua yang telah dia lakukan akan meninggalkan jejak. Orang yang hidup di dunia ini harus berbuat lebih banyak kebajikan. Guru, apakah menurutmu kamu akan diabadikan setelah kamu mati?" Davison Su berkata dengan sungguh-sungguh. "Persetan denganmu." Eric Kin memelototinya. "Aku abadi. Kamu yang akan mati." Sambil berbincang, Eric Kin dan Davison Su datang ke kediaman Dewa Pengobatan. Kediaman Dewa Pengobatan memiliki status yang sangat tinggi di dunia seni bela diri, bahkan ada rumor bahwa banyak Grand Superior Master berhutang budi kepada kediaman Dewa Pengobatan, sehingga tidak ada yang berani memprovokasi. Tapi sekarang di dunia ini, para Grand Superior Master telah menghilang. Itu adalah Superior Master yang benar-benar menguasai dunia. Setelah Grand Superior Master baru muncul, itu akan menjadi blockbuster di dunia seni bela diri. Setelah Eric Kin dan Davison Su masuk ke kediaman Dewa Pengobatan, para murid yang sedang membersihkan halaman langsung tercengang. "Kin, sesepuh Kin, Kak Davison." Murid itu sangat gembira. Dia bergegas memeluk Eric Kin, namun berbalik dan berlari kembali sambil berteriak, "Sesepuh Kin kembali, sesepuh Kin kembali." Dalam seketika, sebagian besar orang kediaman Dewa Pengobatan lari keluar melihat Eric Kin. Di kamar Liana Yu, Agnes Lin bangun dan hendak keluar setelah mendengar kabar tersebut, namun diraih oleh Liana Yu. "Duduklah di sini baik-baik," Liana Yu mengomel. Agnes Lin berkata dengan bingung, "Bu, mengapa ibu tidak membiarkan aku keluar?" Liana Yu berkata dengan wajah dingin, "Apakah kamu bodoh? Dunia macam apa sekarang? Kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Suatu hari, Jack Su akan datang membuat perhitungan. Kita harus membuat batasan jelas dengannya secepat mungkin, mengerti?" Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.